Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 27 Oktober 2022, Kamis, Pekan Biasa ke-30, disusun dan dibawakan oleh Frater Derisena SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, Terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Jangan takut menyuarakan kebenaran dan keadilan. Nabi adalah perpanjangan lidah Allah. Seorang nabi diutus di tengah-tengah manusia untuk mewartakan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran dirinya sendiri. Resiko menjadi seorang nabi berarti harus siap dimusuhi, bahkan disingkirkan dan dibunuh oleh siapapun yang tidak menyukainya atau dikucilkan oleh orang yang dikritiknya. Bacaan Injil hari ini menceritakan tindak kenabian yang diwartakan oleh Yesus. Apa yang dibuat oleh Yesus lewat sabda dan karyanya tidak disukai oleh Raja Herodes yang berkuasa pada waktu itu. Ada ancaman bahwa Yesus akan dibunuh oleh Herodes, namun Yesus tidak mundur selangkah pun. Yesus menolak untuk menyingkir. Ia tetap memasuki kota Yerusalem, tempat ia akan dibunuh seperti pengalaman nabi-nabi sebelumnya. Resiko mesianis sebagai wujud dari tindak kenabiannya tetap ia hadapi. Konsekuensi dari keputusannya untuk tetap tinggal memiliki dampak yang serius. Ia akan ditolak, menderita, dan dianiaya. Namun Yesus mengambil pilihan itu karena ia merindukan Yerusalem
yang penuh damai, seperti arti nama kota itu. Di kota itu tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Yerusalem sebagai rumah bersama umat akan kehilangan sukacita, kegembiraan, dan sorak-sorai. Saat ini hanya tersisa kesunyian dan kesepian. Ia menyangkal maksud Tuhan dan tidak mampu mewujudkan damai sejahtera. Yerusalem telah berbuat jahat, membunuh, merajam utusan Tuhan. Yerusalem terlalu angkuh. Untuk itulah Yesus datang ke Yerusalem. Yesus mau mengubah Yerusalem menjadi kota yang damai dan penuh dengan keadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiam diri untuk mengingat apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan. Karena itu, kita harus jujur mengakui jika ada dosa yang telah melukai hatinya. Jika ada, hendaknya kita memohon belas kasihan dan pengampunan darinya. Belajar dari sikap Yesus, mestinya kita berdiri teguh atas kebenaran iman kita. Kita harus beriman teguh kepada Kristus dan setia berdiri di atas kebenaran Allah. Orang beriman tidak boleh mengkompromikan kebenaran Allah dengan dunia atau menggadaikan kebenaran itu demi harta, kuasa, jabatan, dan lain sebagainya. Kita mesti meneladani Kristus yang setia kepada kebenaran, menyuarakan kebenaran walaupun harus menderita, ditolak, bahkan diancam. Sebab hanya dengan setia pada kebenaran, kita mampu bersaksi bahwa kita adalah murid Kristus. Menjadi murid Kristus berarti berani memperjuangkan keadilan dan selalu mengatakan tidak untuk ketidakadilan. Bagaimana caranya? Mulailah dari diri sendiri. Belajarlah menjadi pribadi yang benar, yang jujur, yang setia, yang lurus, yang bersih, yang baik, yang suci, dan yang kudus seperti Kristus. Artinya, dimanapun kita berada, kita mesti setia berlaku jujur dan benar kapanpun dan dengan siapapun. Dengan menjadi pribadi yang lurus dan benar, kita lalu berlatih diri untuk bersuara menyampaikan kebenaran. Artinya, dimanapun kita berada, kita mesti menyatakan kebenaran. Di mana ada ketidakadilan, ketidakjujuran, kita mesti bersuara untuk meluruskan segala sesuatu. Sebagai orang Kristen, itu panggilan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari Yerusalem, betapapun ia menjadi pusat keagamaan, namun di sana kebenaran Allah ditolak. Jangan sampai gereja juga demikian. Kita selaku pengikut Kristus harus memastikan bahwa diri kita dan lingkungan kita menjadi tempat di mana kebenaran selalu kita lakukan. Kejujuran, keadilan, kebenaran harus kita lakukan dengan setia, baik dalam gereja, keluarga, masyarakat, tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Allah, sumber cinta kasih dan keadilan,
Kami bersyukur untuk segala hal yang kami alami dalam kehidupan ini. Kami yakin dan percaya kepadamu bahwa dalam keadaan apapun itu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami kadang lalai dan melakukan tindak ketidakadilan, tetapi Engkau tetap menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikan kami kebijaksanaan dalam bertindak dan keberanian dalam menyuarakan keadilan, agar semua orang yang kami jumpai dapat merasakan kedamaian dan keadilan dalam hidup ini. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai